Ya, shalom, kekasih-kekasih Kristus, gracious people. Halo, apa kabar semuanya? Doa kami Anda sehat, menikmati semua kebaikan dari Tuhan Yesus. Kita ketemu lagi nih. Ada cerita lagi yang mau saya bagikan. Saya percaya akan cerita ini akan terserahlah Anda mau pandangnya apa ya, inspirasi, pencerahan, sesuatu yang baru. Ya saya nggak tahu, Anda yang mendengar, Anda akan mengalami. Oke, apa? Apa Pak Gembala malam ini? Nah, saya percaya Anda sudah lihat judulnya kan? Iya, pasti sebelum Anda mendengar Anda sudah lihat judulnya. Iya, tapi sebelum mulai ya, kita minta Ibu Gembala berdoa dulu. Silakan Ibu Gembala. Kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan renungan singkat saat ini. Berkati renungan ini, Roh Kudus yang akan mengajar kami untuk memahami kebenaran firman yang akan sama-sama kami baca dan dengarkan. Biarlah itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, terjadi metanoia dalam pikiran kami, bagaimana kami memandang Engkau, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dalam setiap kami. Berkati setiap telinga yang mendengarkan dan terjadi pertobatan dalam setiap yang mendengarkan renungan singkat ini. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Gembala. Oke, saya tidak akan baca ayat-ayatnya. Kenapa? Saya mau Anda menikmati firman. Sekarang Anda tinggal mendengar dulu, tetapi saya berdoa banget Anda mau baca ya perikopnya. Ini sebuah cerita yang sederhana sekali. Anda boleh baca ya, Lukas 7. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Nah, Anda bisa baca ya. Mungkin sambil mendengarkan ini, kalau waktu Anda mengulangnya lagi, Anda sambil membuka Alkitab dan sambil membaca ayat-ayatnya. Nggak banyak kok, cuma 10 ayat. Nah, saya mau kita mendapat banyak manfaat dari kita membaca Alkitab. Apalagi ada cerita di mana Yesus juga ada di situ waktu dia hidup di muka bumi. Ada pepatah mengatakan 1 kali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Artinya itu kalau di dayung itu 1 kali, 2-3 pulau berarti langsung melewati 2, bukan cuma 1 pulau, tapi 2 pulau terlampaui. Kalau kita artikan bebas mungkin 1 kali kita kerjakan ada sekian banyak yang terselesaikan. Dengan Anda membaca Alkitab, Anda banyak dapat. Ya bukan cuma 1 poin, tapi banyak poin. Nah itu harapan kami, itu doa kami. Lukas 7 ayat 1 sampai 10 itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil untuk hidup kita dan banyak sekali pengenalan yang kita bisa ambil untuk mengenal siapa Yesus kita. Nah, banyak yang terlampaui kan saudara. Nah, supaya kita tidak buru-buru begitu, gambaran saya itu kayak kita makan kue. Kalau kue itu enak, rasanya itu cuma tinggal lewat di lidah kalau kita buru-buru. Tapi kalau kita kunyah, pelan-pelan kita nikmati browniesnya, kita mulai rasakan, oh ada rasa ini. Kita harus pelan-pelan kan? Nah, sama. Cerita ini saya akan bagikan bagi kita semua pelan-pelan. Makanya saya beri judul Lesson 1.
baru lesson 1. Akan berapa banyak, Pak Gembala? Wah, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu, saya nggak mau panjang-panjang biar Anda masih bisa mengunyahnya. Karena ini nikmat banget ini kue satu ini. Oke, Anda nanti baca Lukas 7, 1-10. Dan saat ini saya mau bagikan satu yang sering banget menjadi kebiasaan kita orang Kristen dalam menilai satu dengan yang lain. Bahkan banyak sekali kekeliruan diri kita sendiri menilai diri kita gitu loh. Bahkan yang sudah lama jadi orang Kristen, sudah lama melayani. Seperti di judul yang Anda bisa baca, iman perwira, layak dan tidak layak. Harapan saya selesai renungan ini atau cerita bagian 1, pelajaran 1 ini, kita tidak lagi meneruskan ya cara kita menilai satu dengan yang lain, cara kita menilai diri kita sendiri terus menerus salah. Nggak enak saudara, susah kita. Oke, nah kalau Anda nanti mulai membaca, di bagian awal itu seorang perwira ya, dari tentara Romawi ini, dia punya kebutuhan. Dia punya kebutuhan. Apa kebutuhannya? Dalam Lukas 7 disampaikan dia punya apa ya? Dia punya bawahan gitu yang sangat, kalau kita bisa pakai bahasa sederhana, yang sangat berharga bagi dia, yang sangat mungkin sangat membantu pekerjaannya. Pokoknya penting lah ini ya, bawahannya ini. Tapi sedang sakit dan hampir mati. Jadi dalam cerita ini kita lihat dia minta tolong sama Yesus. Dan saya renungkan begini, seorang perwira, saya percaya sebelum dia minta tolong, karena ini bawahannya hampir mati ini ya, karena sakit, pasti dia juga usaha kan, cari tabib, cari dokter. Kita tahu ya orang Yunani itu ya orang-orang yang pintar ya. Kita tahu ya banyak filsafat, banyak ilmu-ilmu, maksudnya pengetahuan-pengetahuan ya orang Yunani itu. Saya sangat percaya perwira ini pasti sudah cari dokter ke sana kemari ya. Tetapi mungkin saja nggak sembuh-sembuh ini. Dan akhirnya karena pada saat itu begitu terkenal ya, apa yang dilakukan Yesus kepada orang-orang. Dan kita mendapat cerita yang sama di Yohanes 4 di bagian perikop terakhir, dan juga Anda bisa baca juga di Matius 8. Ada perikop yang sama. Ini ceritanya sama. Tetapi yang menuliskannya itu beda. Tapi yang menginspirasinya sama, yaitu Roh Allah sendiri, Roh Kudus. Dengan begitu, kalau kita istilahkan sekarang itu, peristiwanya sama, tapi dari sudut pandang orang-orang yang berbeda. Nah, karena inspiratornya satu, kita bisa mendapat manfaat. Jadi kaya kita. Informasinya kita dapat dari 3 orang. Tapi inspirasinya satu sumber. Dengan begitu, satu dengan yang lain itu melengkapi untuk kita yang menikmati Alkitab dapat informasi apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita kenali, pelajari untuk kita kenali siapa Tuhan kita dari peristiwa yang sama ini dari 3 sudut pandang yang berbeda. Yang pertama kita mau bahas tentang layak dan tidak layak. Dan ungkapan ini paling sering ya kita ucapkan kepada orang lain. Kita bilang, "Hai model kayak kamu ini." Gitu kan?
Terus kalau kita yang sudah melayani, kita bilang, "Aduh, apakah saya layak melayani? Layak nggak saya ya?" Wah, kadang orang dengan pengertian yang sangat terbatas, wah untuk bisa layak melayani hari Minggu, saya harus puasa, saya harus ini. Iya, saudara, saya bukan menentang itu semua ya. Saya nggak menentang puasa, saya nggak menentang penyembahan, tidak. Tapi dari cerita ini, mari kita lihat bagian ayat-ayat awal di sini. Perwira ini sadar, dirinya tuh nggak layak. Dirinya tuh nggak layak untuk minta tolong kepada Yesus. Di dalam Lukas 7 ini kita lihat. Dia tahu dirinya tuh nggak layak. Apalagi kalau dari informasi, kalau Anda baca keseluruhan ayat-ayat sampai 10, kita dapat informasi perwira ini tuh paling tidak dia tahu lah ya budaya orang Yahudi. Orang Yahudi itu amat sangat bagaimana ya, adat mereka itu sangat melarang untuk orang Yahudi itu bisa berada dalam satu atap yang sama gitu. Orang Yahudi nggak mau begitu. Nah, perwira ini sepertinya kalau kita bisa tangkap, dia tahu kok budaya Yahudi. Dari mana kita tahu? Dia bantu membangun rumah ibadahnya orang Yahudi loh. Sepertinya dia bergaul kan. Dalam bergaul akhirnya kita tahu kebiasaan. Dan perwira ini sepertinya tahu. Makanya dia minta tolong kan kepada pemuka agama. Untuk minta sampaikanlah kepada Yesus untuk datang menyembuhkan bawahanku yang berharga ini. Dan para pemuka agama Yahudi itu seperti memakai dasar karena perwira ini sudah membantu membangun rumah ibadah untuk menjadi dasar Yesus datang. Nah, kalau kita lihat dalam Lukas 7, Yesus datang nggak? Datang kok. Tapi dicegah oleh orang-orang karyawan dari rumah dari perwira ini untuk gak usah teruskan sampai masuk bersama di bawah rumahnya. Karena dia tahu kok ada adat istiadat kan. Dan kita lihat ya, Tuhan kita nggak bermasalah loh. Kita merasa kalau kita baca Lukas, pasti Yesus datang ini karena perbuatan yang kita bilang baik dari perwira ini untuk agama Yahudi, iya kan? Tapi kalau kita baca Matius 8, enggak ada informasi itu. Malah perwira ini tahu dirinya nggak layak, tapi Yesus bilang, aku akan datang. Bayangkan itu saudara. Dalam Matius 8 nggak ada informasi tambahan bahwa perwira ini membantu membangun rumah ibadah orang Yahudi. Nggak ada. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Yesus itu tidak memandang apa sih yang dibuat oleh orang ini. Tidak. Yang menjadi dasar Yesus datang ke rumah perwira ini adalah ada yang hampir mati. Bukankah Yesus itu akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau dia itu sumber kehidupan, berarti musuh dari Yesus adalah kematian kan. Nah di situ ada orang yang hampir mati, Lukas 7 katakan. Anda bisa baca ya, Anda temukan ayatnya. Jadi kalau kita kombinasikan, kita melihat sudut pandang dua orang, Matius dan Lukas, ternyata Yesus datang itu bukan karena perbuatan yang baik yang dilakukan oleh perwira itu terhadap agama Yahudi. Tidak. Dia tahu dirinya tidak layak. Ditambah lagi dengan budaya yang dia tahu. Nggak pantas. Dia rasa nggak pantas Yesus ada satu atap di rumahnya. Nggak pantas. Nah sekarang, Yesus mau datang kan?
Iya, karena Yesus tahu kok semua manusia itu nggak ada yang layak di hadapan Tuhan kan. Nah, yuk kita mulai biasakan tidak lagi menilai orang-orang yang kita bilang dalam bahasa kita manusia, orang-orang yang berjasa di gereja, perpuluhan paling gede, banyak saksemen yang disumbang waktu pembangunan. Kita menilai, wah orang-orang ini nih pasti Tuhan akan. Enggak ada pembedaan. Kita ini orang berdosa semua. Semua kita ini enggak layak di hadapan Tuhan. Kalau Anda baca Ibrani 10, silakan baca, temukan ayatnya. Karena korban Yesus di atas kayu salib itu, kita itu ditaruh di ruang Maha Kudus loh. Ruang Maha Kudus dalam bait Allah itu tempat apa? Tempat hadirat Tuhan loh. Bukan karena kita berusaha masuk ke ruang Maha Kudus, tidak. Seperti lagu kan, ku masuk ruang Maha Kudus. Kalau Anda nyanyi lagu itu, konsep di pikiranmu, Anda sedang berusaha masuk ke ruang Maha Kudus. Padahal Ibrani 10 memberikan informasi, kita sudah dibawa masuk ke tempat ruang Maha Kudus. Nah, kira-kira kalau di ruang Maha Kudus, Anda layak nggak? Layak. Apa karena Anda seperti para imam-imam itu mandi dulu bagi menguduskan? Enggak kan? Karena darah Yesus kan. Mari, tolong kita ingat, kita kalau dalam gereja kita tidak lagi menilai orang berdasarkan apa-apa yang mereka buat di dalam gereja. Nggak ada apa-apanya itu. Nggak ada. Anda pun yang melayani, bersyukurlah diberi kesempatan untuk melayani orang-orang kudus. Anda sudah layak belum? Sudah. Karena Anda percaya kepada Yesus dan Anda percaya kepada salib Yesus yang menjadikan dan menyucikan Anda, menguduskan Anda. Mari, ya, bagian lesson 1 ini mari kita tidak lagi menilai diri kita layak atau tidak, menilai orang lain lebih layak dari saya karena apa yang dilakukan secara agama. Tidak ada. Itu semua karena Yesus saja. Yuk, makin lama kita makin mengenal yuk siapa Yesus kita. Yesus itu mau datang. Kok mau datang? Iya. Dia mau seluruh manusia itu mengerti bahwa tidak ada manusia yang layak di hadapan Tuhan tanpa darahnya, tanpa salibnya. Hanya Yesus yang melayakkan kita semua. Bukan karena status saya di dalam gereja, bukan. Kita bisa melayani, tapi kadang hati kita tidak punya hati seperti Yesus ini. Kita nggak punya hati seperti apa yang firman katakan ini. Kita memposisikan diri kita lebih layak dari orang lain. Karena apa? Karena saya melayani, karena saya pemuji, karena saya pendoa, karena saya ini dan saya itu. Stop ya, kita hentikan cara penilaian yang keliru itu. Yuk dengarkan lagi ini sambil membaca Lukas 7 ayat 1 sampai 10 dan apa yang ada di cerita di Matius 8 cerita yang sama dan Yohanes 4 di bagian perikop pasal 4 Yohanes ini bagian terakhir. Puji Tuhan. Nanti kita lanjutkan ya di lesson kedua. Bagian apa itu Pak Gembala? Nanti ya. Mari kita nikmati dulu ini. Kita luruskan cara penilaian kita. Oke, puji Tuhan. Yuk, kita berdoa dulu yuk. Mari. Bapa kami bersyukur. Kami malam ini, pagi, siang ini, di mana kami mendengarkan ini, kami melihat lagi bahwa
Engkau Yesus tahu ketidakmampuan kami dan Engkau jadikan kami layak. Kami bersyukur Engkau mau datang bagi kami semua. Kami percaya kepada Engkau Yesus kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Kami semua punya kebutuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kebutuhan-kebutuhan kami Engkau jawab dan tepat pada waktunya penyediaan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lagi bingung tidak bingung lagi, yang lagi tertekan bebannya diangkat dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur biarlah firman ini terus Engkau Roh Kudus mengingatkan kami akan Yesus. Terima kasih. Jadilah semua yang baik dalam setiap hidup kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya Anda banyak yang sudah diberkati dalam kelimpahan. Yuk, bantu kami ya dengan cara Anda subscribe channel Giakom Channel dan beri like ya. Dan jangan lupa yang belum berlangganan, yuk berkati kami dengan berlangganan. Anda sudah diberkati, mari saling kita memberkati. Oke, shalom semua, kita ketemu di cerita berikutnya. Shalom, shalom.